Kembali di Sindomalam pemirsa, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi, nanti kita lihat kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan ya. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya untuk melapor ke polisi. Ditemui wartawan usai menunaikan sholat Id di kediamannya di Solo, Jokowi melayani dengan baik jika ada laporan ke polisi terkait tuduhan skripsi palsu. Jokowi bahkan menantang tak hanya ijazah dan skripsi, tapi juga kartu keluarga dan KTPN, SIM, dan sertifikat tanahnya. Dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Pemirsa, pimpinan DPR mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Padahal surat tersebut telah dikirimkan sejak 26 Mei 2025 yang lalu. Surat pemakzulan Wapres Gibran tersebut ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR. Permohonan dalam surat tersebut adalah meminta kepada DPR dan MPR segera menindaklanjut usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan DPR mengaku belum menerima surat tersebut. Ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Jadi buat lihat surat itu? Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak. Sekjennya lagi keluar. Tapi kalau tanggapannya gimana, Bang, dari Abang sebagai pimpinan DPR? Belum baca, gimana nanggapin itu. Tuntutan supaya Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan ternyata belum juga berhenti. Bahkan pasca pertemuan Gibran dan mantan Wapres Tri Sutrisno di upacara Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Surat tuntutan pemakzulan Gibran dikirimkan ke pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Polemik pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya.
Para purnawirawan ini bahkan mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD RI Senin kemarin agar parlemen mempertimbangkan usulan ini. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan kiblat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menanggapi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada bulan Mei lalu. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini terbuka untuk siapa saja karena Indonesia adalah negara demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan.